Healthies, gimana nih kabar dari teman-teman? Semoga baik-baik aja, sehat selalu dimanapun kalian berada, dan tentunya aman hatinya. Cie. Balik lagi sama aku, Mita Widya Pangestika. Kalian bisa panggil aku Kak Mita. Dan di sini aku adalah mahasiswa aktif Poltekkes Kemenkes Semarang dari jurusan Keperawatan Magelang. Ini adalah podcast kedua aku, dan yang pertama itu aku mengambil judul kesenjangan ekonomi dan akses perawatan kesehatan. Dan yang kedua ini aku bakal mengambil suatu tema yang sangat menarik yang nantinya akan kita bicarakan sedikit makan waktu seperti itu. Dan aku harap teman-teman nggak bosan dengerin podcast aku kali ini ya. Dan lagi-lagi Kak Mita selalu sendirian. Kalau dari teman-teman gimana? Oke, kita langsung aja ya. Oh ya, sebelum kita masuk ke obrolan kita kali ini, aku mau kasih pantun buat teman-teman. Air mata jatuh berderai karena menonton film Korea. Dikarenakan penonton sudah ramai, alangkah baiknya kita mulai saja. Oke, kalau gitu kita mulai. Untuk podcast kali ini aku akan bahas tentang peran mahasiswa kesehatan sebagai bagian dari masyarakat dalam pemulihan pandemi COVID-19. Dan di sini ada 4 tema: ekonomi, pendidikan, teknologi, serta sosial dan budaya. Nah, fokus kali ini Kak Mita mau membahas tentang bidang ekonomi. Jadinya bagaimana sih peran mahasiswa kesehatan dalam pemulihan pandemi COVID-19 di bidang ekonomi? Tidak melulu di bidang pendidikan maupun teknologi, seperti itu. Sejak awal tahun 2020, tepatnya pada bulan Maret, Indonesia bahkan dunia itu dihebohkan oleh salah satu fenomena, yaitu pandemi COVID-19. Dan di sini total kasus di Indonesia sendiri itu mencapai 4,26 juta dengan jumlah kematian di 34 provinsi di Indonesia itu ada 144.000. Wow, sungguh mencekam kan teman-teman waktu zaman-zaman kita mengalami pandemi awal-awal itu. Oke. Dan menyebarnya virus COVID-19 sejak awal Maret 2020 menimbulkan berbagai dampak pada aspek ekonomi, politik, sosial, hingga pendidikan. Ini khususnya pendidikan karena kita juga terkena dampaknya ya, Healthies ya. Nah, penyebaran dan peningkatan jumlah kasus COVID-19 terjadi dengan waktu yang sangat cepat yang berdampak pada penurunan perekonomian di Indonesia. Ada suatu kebijakan pada awal bulan Maret 2020 itu diberlakukannya social distancing bagi masyarakat. Dan ini udah nggak asing lagi ya bagi kita ya teman-teman ya, adanya PSBB itu. Nah, berlakunya kebijakan PSBB ini, maka dalam kurun waktu yang relatif lama, perkantoran dan sebagian besar industri pun dilarang beroperasi. Iya nggak teman-teman, berita itu di TV-TV banyak, di radio juga banyak, gimana keadaan selama pandemi itu semuanya benar-benar diberhentikan. Dan apa sih dampaknya? Dan dampak dari kebijakan tersebut menyebabkan kerugian ekonomi dan mata rantai pasokan akan terkena dampaknya juga. Termasuk di sini terganggunya produksi barang dan jasa. Nah, sampai saat ini, krisis ekonomi masih banyak dirasakan di kalangan masyarakat. Ekonomi sendiri itu merupakan faktor yang terpenting dalam kehidupan masyarakat. Kenapa? Nah, kebutuhan ekonomi erat kaitannya dalam kehidupan sehari-hari masyarakat untuk memenuhi kebutuhan seperti makan, minum, berpakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan yang lain yang mereka butuhkan. Terjadinya penurunan perekonomian pada masyarakat dapat mempengaruhi banyak hal.
salah satunya sangat berpengaruh pada kesehatan mental masyarakat. Nah, kalau udah bahas kesehatan mental kayak gini itu sangat luas dan sangat menarik. Bagi Kak Mita sendiri, kesehatan mental itu suatu hal yang sangat penting dan sangat berpengaruh pada diri kita sendiri. Nah, krisis ekonomi global yang memungkinkan akan meningkatkan risiko bunuh diri terkait dengan pengangguran dan tekanan ekonomi. Kemudian ada perasaan ketidakpastian, rasa putus asa, dan tidak berharga yang dapat meningkatkan angka bunuh diri. Nah, tadi kan Kak Mita udah bilang, kesehatan mental itu sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Keduanya memiliki keterlibatan satu sama lain. Yang bila mana seseorang mengalami gangguan fisik atau terganggu akan fisiknya, maka hal tersebut kemungkinan dapat mengganggu mental atau psikisnya. Dan begitu pun sebaliknya. Benar enggak nih kalau dari teman-teman online yang di sana? Oke. Di sini menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, merupakan kondisi di mana seorang individu dapat berkembang secara fisik, secara mental, secara spiritual, dan sosial, sehingga individu tersebut menyadari kemampuannya sendiri, menyadari akan kelebihan diri sendiri. Kemudian, ia dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif, dan dapat memberikan apa yang ia punya untuk sekitarnya, untuk masyarakat, dan untuk komunitasnya sendiri. Kesehatan mental sangat berpengaruh pada kehidupan seorang individu. Ya, seperti yang kita ketahui, individu yang sehat secara mental dapat berfungsi secara normal dalam menjalankan kehidupan, terkhusus saat mereka menyesuaikan diri untuk masalah yang akan mereka temui ke depannya dengan menggunakan kemampuan pengolahan stres. Karena kita tahu bahwa coping setiap individu itu berbeda-beda. Coping stres, setiap individu ada yang kuat, ada yang lemah. Seperti itu. Bisa dimengerti teman-teman sampai di sini? Nah, kita bahas ke mahasiswa sekarang. Mahasiswa itu sebagai golongan terpelajar yang memiliki banyak peran yang bisa dilakukan. Perannya apa sih Kak yang paling utama? Mungkin teman-teman bertanya-tanya seperti itu. Sebenarnya aku ini jadi mahasiswa itu yang seperti apa? Apakah aku udah melakukan suatu perubahan buat sekitar, buat masyarakat sekitar? Tidak usah jauh-jauh. Apakah diri kamu menjadi mahasiswa itu sudah mengalami perubahan sebelum kamu menjadi seorang mahasiswa? Coba deh sekarang kalian bertanya pada diri sendiri. Nah, peran mahasiswa tersebut diantaranya lagi-lagi Kak Mita bahas, yaitu sebagai agent of change dan social of control. Di sini mahasiswa juga bisa menjadi golongan yang membantu dalam proses penanganan COVID-19, terutama bagi mahasiswa kesehatan. Kak Mita garis bawahi ya, terutama bagi mahasiswa kesehatan, teman-teman healthy semuanya ini. Dan caranya itu apa? Caranya itu bagaimana? Apa sih yang harus kita lakukan? Seperti itu ya. Nah, cara yang bisa dilakukan yaitu dengan memberikan tindakan promotif dan preventif kepada masyarakat agar memiliki pemahaman yang baik terkait keadaan pandemi saat ini. Mahasiswa kesehatan, terutama mahasiswa keperawatan, juga bisa merasakan perjuangan profesinya sebagai garda terdepan dalam penanganan COVID-19. Namun, di samping itu, mahasiswa juga dapat turut serta aktif dalam upaya pemulihan ekonomi di Indonesia. Udah terbuka sedikit demi sedikit ya teman-teman ini pikirannya ya. Oke, mahasiswa harus menjadi agen perubahan, jangan jadi agen rebahan. Oke. Jangan jadi penonton, tapi mahasiswa harus menjadi pemain dan penggerak ekonomi bangsa.
peran aktif mahasiswa sangat penting dalam pemulihan ekonomi ke depannya. Itu ya, camkan itu kata-kata dari Kak Mita. Dengan banyaknya kebijakan dan peluang baru yang disediakan oleh pemerintah, mahasiswa harus bergerak dan berperan aktif dalam membantu perkembangan perekonomian pasca pandemi. Sebagai generasi muda yang akan menjadi harapan bangsa, kita harus dapat melihat peluang yang ada. Menjadi mahasiswa yang selalu ingin membawa perubahan, selalu bersinergi, berpikir kritis sebagai penyampai aspirasi yang baik, dan menjadi pelayan masyarakat. Dapat dinyatakan bahwa ekonomi rumah tangga selama pandemi itu mengalami penurunan. Mahasiswa di sini dapat mengambil perannya dengan menjadi penyampai produk atau usaha masyarakat ke publik. Ekonomi kreatif tingkat rumah tangga itu harus dimerakkan, harus dikampanyekan. Produk barang dan jasa skala rumah tangga pun dapat memberikan manfaat besar sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat rentan dan miskin. Mahasiswa kesehatan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dengan atau melalui program yang ada, seperti di sini ada Pekan Kreatif Mahasiswa yang mungkin teman-teman udah ikutin, kemudian program pembinaan dan pemberdayaan yang nantinya dua hal tersebut itu ditunjukkan agar mahasiswa mampu menjalankan perannya dalam Tridharma perguruan tinggi, yaitu di bidang pendidikan dan pengajaran, kemudian bidang penelitian dan pengembangan, dan tentunya kita di bidang pengabdian masyarakat juga. Mahasiswa kesehatan juga memiliki peran sebagai social control. Ini gimana sih Kak konsepnya social control itu bagaimana dan itu apa caranya, kita seperti apa sih? Kita harus ke masyarakat bagaimana? Pasti ini menjadi suatu pertanyaan yang masih membingungkan ya bagi teman-teman. Oke, kita langsung bahas aja. Jadi di sini mahasiswa memiliki peran sebagai social control itu diharapkan mampu menjadi pengontrol sebuah kehidupan sosial pada masyarakat. Dengan caranya itu memberi saran, kritik, solusi untuk semua permasalahan sosial dan khususnya permasalahan kesehatan yang ada di masyarakat. Dan maka dari itu, mahasiswa kesehatan harus mengambil perannya dan memanfaatkan peluang yang ada. Dengan demikian, meningkatnya perekonomian sangat berpengaruh pada kesehatan mental masyarakat. Oke, lama banget ya kita ngobrolnya, ternyata nggak ada habisnya kalau kita mau bahas satu persatu. Semuanya itu menarik, baik di bidang ekonomi, pendidikan, teknologi, maupun sosial budaya. Nah, seperti yang kita ketahui, kesehatan mental adalah sesuatu yang sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Ini Kak Mita ulangin 2 kali ya, yang mana sangat berpengaruh pada kesehatan dan dapat mempengaruhi potensi berpikir seseorang yang lebih efektif untuk melakukan pembangunan perubahan. Dan maka dari itu, dengan adanya upaya yang dilakukan mahasiswa kesehatan, diharapkan dapat memberikan perubahan sedikit demi sedikit pada perekonomian masyarakat. Iya betul Kak, semuanya itu butuh proses. Iya itu betul, semuanya butuh proses dan prosesnya itu memakan waktu. Namun di balik perjuangan itu pasti membuahkan hasil yang bagus. Itu pesan dari Kak Mita. Kalau kita melakukan suatu hal yang baik, nanti hasilnya juga akan baik dan itu sangat memberikan dampak yang bagus, dampak yang memberikan suatu kesadaran bagi masyarakat tentang kesehatan terutama. Oke Healthies, nggak kerasa obrolan bersama Kak Mita kali ini cukup sampai di sini, cukup memakan waktu ya teman-teman ya. Tapi semoga podcast yang kedua ini bisa membuka pikiran teman-teman mahasiswa, terutama mahasiswa kesehatan. Terkhusus kita tidak fokus di bidang pendidikan atau kesehatan saja, namun kita juga bisa berperan aktif di bidang ekonomi. Seperti itu ya teman-teman ya. Kak Mita harap semoga kalian bisa menjadi mahasiswa yang
membawa perubahan di sekitar kalian. Oke, jangan lupa selalu nantikan podcast dari aku. Kita bertemu lagi di podcast selanjutnya. Semoga kalian tetap semangat dimanapun kalian berada. Aku ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan selamat beristirahat, selamat berlibur. Sampai jumpa.